Ultraman, Kamen Rider. Coba deh, dengar nama-nama ini, pasti langsung kebayang masa kecil kan? Sebuah era di mana pahlawan-pahlawan ikonik dari Jepang dengan monster-monster aneh dan jurus pamungkas yang spektakuler jadi tontonan yang nggak boleh kelewat setiap minggu sore. Tapi coba deh tonton lagi sekarang. Pernah ngerasa nggak, kok kayaknya gini-gini aja ya? Episode 1 ke episode berikutnya, rasanya tuh kayak ada polanya, ada dejavu gitu, kayak nonton cerita yang sama, cuma monsternya aja yang ganti. Bayangin deh, ada monster raksasa lagi ngamuk di tengah kota miniatur. Terus, pahlawan perak raksasa datang, ngilangin tangannya, dan boom! Spesium Beam! Ledakan. Monster pun kalah. Atau skenario lain, ada penjahat cyborg yang ketawa-ketawa jahat. Tiba-tiba pahlawan belalang kita lompat tinggi ke udara, terus hiya! Rider kick, ledakan, penjahatnya kalah. Pola yang sama lagi dan lagi. Nah, ini dia yang menarik. Gimana kalau formula yang repetitif ini ternyata bukan kelemahan? Bukan karena penulisnya malas, tapi justru sebuah desain yang jenius. Sebuah algoritma yang sengaja dibuat biar selalu berhasil. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba ngehack kode itu. Caranya gimana? Kita nggak bakal pakai cara-cara kritik film yang biasa. Nggak. Kita bakal pinjam alat canggih dari dunia ilmu komputer. Namanya itu berpikir komputasional. Gampangnya gini deh, ini tuh cara seorang programmer ngelihat masalah. Jadi, masalah segede apapun dipecah-pecah jadi bagian kecil, terus dicari polanya, baru deh dibikinin semacam resep, langkah demi langkah buat nyelesainnya. Resep inilah yang kita sebut algoritma. Oke, jadi serangan kita bakal punya 4 pilar utama. Pertama, dekomposisi. Kita pretelin dulu ceritanya. Kedua, pengenalan pola. Kita cari-cari mana aja yang diulang-ulang. Ketiga, abstraksi. Kita ambil ide utamanya aja. Dan yang terakhir, desain algoritma. Nah, ini puncaknya. Kita tulis ulang formulanya jadi kayak program. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke fase pertama. Saatnya bongkar pasang satu episode klasik buat nemuin pola-pola yang ngumpet di baliknya. Coba perhatiin deh, satu episode tokusatsu yang durasinya sekitar 24 menit itu hampir selalu bisa dipecah jadi 7 bagian ini. Mulai dari pemicu, pas monsternya nyerang. Terus investigasi, pahlawannya mulai cari tahu. Sering ada selipan interaksi manusia, drama-drama kecil gitu. Lalu eskalasi, wah ancamannya makin gawat. Nah, abis itu momen yang ditunggu-tunggu, transformasi. Disusul sama klimaks, pertarungan puncaknya, dan ditutup sama resolusi, di mana semua kembali normal. Selalu begitu kan? Dan begitu kita terapin pembedahan ini ke ratusan episode, polanya jadi jelas banget. Selalu ada monster mingguan yang baru, ya kan? Pahlawannya juga seringkali orang luar, entah itu alien atau cyborg, yang agak canggung sama manusia. Dan yang paling penting, coba deh perhatiin poin terakhir ini. Pahlawannya hampir pasti kalah di pertarungan pertama. Nah, ini dia, salah satu pola paling krusial. Struktur pertarungan 2 babak. Di babak pertama, pahlawannya masih jadi manusia biasa. Dia pakai akal sama senjata seadanya, dan hasilnya, ya kalah atau minimal seri lah. Baru di babak kedua, setelah dia berubah, Henshin, dia keluarin semua jurus saktinya dan menang telak. Ini tuh inti emosinya loh, pahlawan harus jatuh dulu, harus kelihatan lemah, baru dia bisa bangkit dan menang dengan gemilang. Oke, jadi kita udah berhasil mempreteli ceritanya dan nemuin pola-polanya. Sekarang, saatnya kita gabungin semua temuan itu dan kita tulis source code-nya. Algoritma rahasia di balik setiap cerita tokusatsu klasik. Setiap program dimulai dari prolog. Langkah pertama, tampilkan adegan damai. Lanjut, jalankan perintah kondisional. Jika kondisi damai, maka picu serangan monster. Selesai. Hasilnya, judul episode yang super dramatis muncul di layar. Lanjut, programnya masuk ke bagian inti. Si pahlawan mulai investigasi, ketemu korban sipil, terus dia coba lawan monsternya, tapi masih dalam wujud manusia. Dan hasilnya? Gagal. Selalu gagal. Ini momen paling kritis, titik terendahnya. Tapi justru kegagalan inilah yang nyalain api semangat di dalam dirinya. Dan semangat yang membara itu mengaktifkan fungsi yang paling kita tunggu-tunggu. Jalankan fungsi Henshin. Yap, ini dia titik baliknya. Musik temanya langsung menggelegar dan semua harapan yang tadinya udah mau padam, tiba-tiba nyala lagi. Algoritma pun lanjut ke bagian klimaks.
pertarungan pakai kostum yang koreografinya keren dimulai, biasanya si monster bakal keluarin jurus spesialnya dulu, bikin pahlawan kita sempat kewalahan. Tapi dengan semangat juang yang gak ada matinya, pahlawan kita bangkit lagi buat ngejalanin fungsi pamungkas, yaitu jalankan fungsi finisher. Dan hasilnya, ya kita semua udah tahu kan, selalu bisa ditebak dan selalu memuaskan. Ledakan raksasa yang super ikonik. Terakhir, epilog. Di bagian ini programnya kayak ngeriset semuanya kembali ke awal. Monster hancur, kota aman lagi. Pahlawan kita udah balik jadi manusia biasa, ngasih sedikit pesan moral ke korban. Terus dia pergi, sementara narator ngeyakinin kita kalau dia bakal berjuang lagi lain waktu. Program selesai, loop dimulai lagi minggu depan. Oke, kita udah berhasil membongkar kodenya. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih gede. Kenapa sih formula yang sesimpel ini, yang gampang banget ditebak, bisa begitu sukses dan dicintai puluhan tahun lamanya? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Pertama, fokusnya itu ke gimmick. Ceritanya itu cuma panggung buat pamerin special effect. Kedua, melodrama yang tinggi. Ini penting biar bahayanya terasa nyata buat penonton anak-anak. Ketiga, arketipe pahlawan yang kesepian. Ini bikin dia kuat dan relatable. Dan yang paling penting, moralitas biner. Baik lawan jahat, hitam lawan putih. Nggak ada tuh yang namanya area abu-abu. Simple dan jelas. Ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum filosofi ini. Cerita hanyalah jembatan di antara ledakan-ledakan. Keren kan? Jadi narasinya emang dibuat buat melayani tontonan. Cerita yang simple itu justru jadi kanvas yang sempurna buat pertarungan kostum, miniatur kota yang ancur-ancuran, dan tentu aja ledakan kembang api di mana-mana. Jadi, ini dia intinya. Di zaman sekarang, di mana kita udah terbiasa sama cerita yang rumit, pahlawan yang gak sepenuhnya baik, dan moralitas yang abu-abu, apa sebuah kode cerita yang sederhana, hitam putih, dan gak terpatahkan kayak gini masih punya tempat, masih punya kekuatan? Mungkin itu pertanyaan yang bisa kita renungkan bareng-bareng.